Halo, saya Marcel, Wing Chun Terapi Bandung ya, yang di Jalan Marjuk nomor 3 seberang stasiun Bandung. Kita tuh udah berdiri di sini tuh di sini ya, kalau di Jalan Marjuk tuh baru 2 tahun lah. Sekarang 2026 berarti dari 2024 kalau di Jalan Marjuk. Kalau saya pribadi sudah buka praktek tuh dari 2020-an loh, kalau 2021 gitu saya lupa. Kita tuh ada beberapa ya di Bandung ya, yang satu ada di Cibadak, juga ada di Mekarwangi juga, sama di Jalan Marjuk. Metode kita tuh buat memperbaiki tulang belakang, ototnya juga, sama otot ya. Masalah yang sering kita hadapi itu biasanya sakit pinggang. Itu masalah umum yang paling sering dihadapin sama orang. Nah, sama kita itu nanti diperbaiki si posisi yang salahnya. Yang kedua ada juga penyakit masalah frozen shoulder juga yang sering. Nah, kita bisa juga bantu buat masalah frozen shoulder. Frozen shoulder ya, aku jelasin sedikit masalah frozen shoulder. Frozen shoulder itu, dia tuh permasalahan awalnya tuh di belikat. Ya, belikat dia itu over menggunakan tenaganya sendirilah kira-kira. Kenanya ke belikat. Bisa jadi gara-gara angkat barang atau mengerjakan pekerjaan harian terlalu berat, misalnya ngangkat panci misalnya. Karena berat pancinya, dia bahunya tenaganya minta tolong ke daerah belikat kan. Nah, ketika pindah ke daerah belikat, itu si belikatnya tuh bisa jadi dia ngerasanya kan butuh energi besar. Nah, bengkaklah dia. Nah, ketika bengkak, ada permasalahan di sana, merembet nanti ke bahu. Nah, karena di belakangnya udah nggak enak nih, sakit, bahunya tuh lama-lama ketarik, jadi sakit. Karena ketarik sakit, lama-lama dia pembekuan, bekulah di si bahunya gitu. Itu yang pertama, gara-gara barang. Atau gara-gara melakukan tindakan yang terlalu kenceng. Misalnya bulu tangkis smash, cepet. Nah gitu, smash ya, smash bulu tangkis itu bisa juga. Atau gara-gara tidur ke kanan terlalu dalam. Jadi ketekan juga si belikatnya gitu. Ke posisi kanan, kalau misalnya masalahnya di kanan ya. Gitu. Atau ke kiri juga bisa gitu. Nah itu permasalahan frozen shoulder. Kita bisa perbaiki juga gitu. Walaupun nggak cepet ya, namanya juga kan terapi. Kita butuh proses beberapa kali terapi lah. Nah untuk mencegah orang biar nggak kena frozen shoulder. Jadi gini, ketika kalian merasakan, jadi sinyalnya itu si belikat kalian di daerah punggung lah ya, kira-kira punggung, ada merasa kayak sakit atau pegel. Nah, itu sinyal dari tubuh ya. Sinyal dari tubuh itu tuh gejala paling awal frozen shoulder pasti di sana. Ya. Yang kedua gejala awalnya tuh di otot di sebelah sini nih, ya, otot di sebelah tangan atas. Nah, itu gejala awalnya tuh kalau nggak di sana, di sini. Gitu. Kalau udah ngerasain itu, cara menghindarinya gimana? Nah, Latihannya gimana? Latihan angkat tangannya ke atas. Tuh ya, tarik ke atas ya. Biar si belikatnya kena juga kan. Nah, terus tarik ke samping sebelah sini. Stretching. Ya. Jangan malas stretching, tarik dari atas sebelah sini. Tuh, ini narik ke daerah belikat ini, ke belakang belikat gitu. Ya. Nah, jangan lupa rajin stretching itu gitu. Nah, dan stretching lain lah, tambah-tambah lah ya, lemesin badan segala macam biar ke pinggangnya juga jadi enteng. Kalau pinggangnya enteng, belikatnya ikut enteng soalnya gitu. Sama leher. Nah, karena banyak masalah frozen shoulder itu, akhirnya dia nariknya ke leher. Ketika lehernya diperbaiki, frozen shouldernya bisa benar juga. Kalau masih belum membaik nih, masih kerasa, misalnya pegelnya masih terus-terusan kerasa, malah ada rasa sakit ya, nggak cuma pegel, cepat-cepat datang ke Wing Chun Terapi Bandung. Kalian boleh datang, nanti kita cek. Nggak usah khawatir sama biayanya sukarela. Kenapa bisa konsisten sukarela? Ya, yang pertama ya, saya tuh kan kalau misalnya di perguruan bela diri itu ada sumpah perguruan, yang pertama itu pasti ya. Yang kedua memang niat kita tuh buat bantu masyarakat gitu. Terus kan semua orang itu kan mereka tuh layak untuk mendapatkan kesehatan dan pengobatan. Ya, itulah kenapa saya bisa konsisten sampai sekarang.
Hari ini kita mengadakan training Naikung bagi terapis yang melakukan bantuan atau memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, terutama pasien-pasiennya. Naikung itu adalah satu metode untuk menghimpun energi, terutama energi yang. Ya. Jadi energi ini kan di setiap orang pasti ada ya. Jadi kalau di kungfu kita kenal ada yin dan yang. Ya. Biasanya yin itu mewakili misalnya satu hitam, satu putih, atau panas, satu dingin. Ya, beropposite, saling beropposite. Seperti lambang di yin yang, hitam putih. Tapi di dalam hitam pasti ada putih. Di dalam putih pasti ada hitam. Nah, cuman gini, waktu terapis kita, ya terutama di Bandung kan melakukan terapi buat pasien ya, pasti kan akan kehilangan banyak unsur yang ya. Karena orang sakit itu banyak kan unsur yin-nya lebih besar daripada unsur yang-nya. Nah, otomatis orang yang terapi itu kan mau nggak mau kehilangan yang. Nah, metode Naikung inilah kita ajarkan agar bisa menghimpun kembali energi yang, supaya bisa cepat recovery dan membantu lebih banyak pasien. Ya, jadi kenapa latihan Naikung itu penting banget buat terapis ya? Ya, itu karena terapis itu semua terapis, bukan hanya mungkin terapis di Wing Chun terapi aja ya. Terapis lain pun pasti waktu membantu pasien pasti capek banget biasanya. Coba tanya bener apa enggak? Semua terapis mau terapis metode apapun, mau metode Wing Chun terapi pasti akan capek banget. Dia akan kehilangan energi yang besar, terutama yang. Maka kita melakukan pelatihan ini supaya mereka cepat recovery dan bisa menghimpun yang lebih banyak untuk membantu pasien yang lebih banyak pula. Iklan.